Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bawaslu nyatakan Gibran tak langgar peraturan kampanye saat bagi-bagi susu di area CFD kan? Sudah dilihat kan betul kan apa yang saya ucapkan begitu kan? Ada 4 kategori dalam Bawaslu untuk menentukan ini begitu. Satu ya, mendalami ya, mempelajari, menelusuri begitu kan ya. Terus kemudian apalagi yang terakhir itu begitu kan ya. Yang terakhir itu adalah melihat begitu kan ya, melihat di situ. Jadi ada 4 kategori yang ia ciptakan begitu sejak dulu seperti itu. Kalau kategori ini digunakan ya mendalami, mempelajari, menelusuri begitu kan ya. Terus kemudian akan kami cari fakta dan sebagainya misalnya. Wah, itu sudah tidak ditindak begitu kan. Sudah tidak ditindak mereka. Ya ngapain? Ya mending bubarkan saja Bawaslu. Bawaslu itu adalah intinya menindak ya, bukan memperingatin ya, bukan memberikan peringatan dan sebagainya begitu kan. Ini di mana letak logikanya bagi-bagi seperti itu di CFD ya dianggap tidak melanggar aturan ya pada kampanye itu begitu kan. Saya kira apa sih ya sumbangsi terbesar dari Bawaslu? Saya katakan apa manfaatnya Bawaslu ini begitu kan ya. Selain buang-buang uang anggaran sana sini begitu kan ya. Menurut saya pribadi bukan Bawaslunya, tapi otak kepala ya dari Bawaslunya sendiri seperti itu begitu kan. Karena masuk angin mereka. Jadi kalau masuk angin apapun bisa terjadi. Jadi kalau benar-benar undang-undang itu benar-benar diterapkan di situ begitu kan ya, benar-benar adil di situ begitu kan. Ya bisa saja yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar murni di situ. Ya karena masuk angin siapapun ya jadi ya yang kita lihat mungkin ambisius kekuasaan begitu kan bisa saja seperti itu begitu. Ini kacau begitu, katanya saling lempar sana sini, ini melanggar ini tidak. Bahkan Bawaslu RI dengan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak tidak satu frame di situ begitu kan ya. Yang sini melanggar aturan, yang sini tidak begitu kan ya. Ini kan kacau begitu, logika-logika seperti itu. Saya rasa ada perdebatan-perdebatan yang kemudian hari ini kita lihat ya, bahwa Bawaslu itu katanya masuk angin, mending bubarkan saja. Bawaslu nyatakan Gibran tak langgar peraturan ya kampanye saat bagi-bagi susu di area CFD. Halah, Bawaslu jembut katanya begitu kan, udah ketebak ya, pagi tempe, sore apa ini, sore tai katanya ya. Langsung lantik aja udah ngirit biaya ya. Bilang aja nggak berani ya negur ya, karena takut dimarahin bapak. Bubarin aja Bawaslu. Gimana? Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Begitu ngerinya. Kalau Bawaslu sudah tidak begitu dipercaya, KPU sudah tidak begitu dipercaya, ya terus kemudian KPK, MK dan sebagainya. Ini kan gimana begitu kan? Kan semuanya kan hati masyarakat yang menentukan semua begitu ya. Kalau sudah jabatan sudah melekat begitu kan ya, tai kucing rasa coklat di situ begitu. Ya bisa seperti itu begitu kan. Bayangkan kalau sudah kekuasaan nikmat di situ di ketiak presiden, ya maaf, di ketiak penguasa begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Maka saya katakan sejak awal begitu kan ya, kalau kekuasaan sudah melekat, tai kucing rasa coklat di situ begitu. Ini banyak sekali ya, bilang aja nggak berani katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan ini coba lihat, kalau Anies Baswedan begitu kan ya. Iya, ketika Anies Baswedan hanya hanya mendatangi silaturahmi dianggap kampanye, dianggap politisasi. Anies Baswedan berada di rokok fotonya begitu kan dianggap akan menelusuri, akan ini dan sebagainya begitu. Ini kan kacau begitu. Ini Bawaslu ini mengawasi Anies Baswedan atau mengawasi siapa sih sebenarnya begitu kan? Ini pertanyaan penting loh begitu kan ya. Kenapa hanya Anies Baswedan yang diawasi sana sini begitu, sedangkan ya Prabowo Gibran aman-aman aja kok mereka begitu kan? Wah, ini calon komisaris ini begitu. Ini Bawaslu nyatakan Gibran tak langgar peraturan kampanye saat bagi-bagi susu di area CFD ya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyatakan calon wakil presiden capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tak melanggar peraturan kampanye pemilu di 2024 saat membagi-bagikan susu ya Car Free Day atau CFD saat di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan itu berdasarkan hasil tindakan tindak lanjut pihaknya. Bahkan bahwa pendapat laporan bahwa terdapat laporan ke Bawaslu RI terkait dugaan kasus Bapak Gibran Rakabuming Raka, Cawapres 02 yang diduga kampanye di arah Car Free Day pada 3 Desember 2023 di Jakarta dengan melibatkan anak-anak telah ditindaklanjuti oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu. Bahwa hasil tindak lanjut tersebut dinyatakan tidak cukup bukti dalam melibatkan anak-anak. Coba bayangkan apa sih yang sekiranya menjadi bukti di situ begitu kan untuk memberikan memberikan sanksi begitu kan. Saya kira Bawaslu itu sampai hari ini saya tidak tahu begitu kan sebatas mana begitu kan untuk bisa ditindaklanjuti terkait dengan aturan-aturan yang kemudian dilakukan begitu. Apakah seperti ini terus begitu kan Jadi saya kira sampai hari ini begitu mungkin Anies Baswedan sudah ditelusuri sana sini begitu kan katanya sih ada pembatalan. Saya di segmen berikutnya saya akan bahas itu begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu kan ada sesuatu kendala penting kenapa Bawaslu bisa masuk angin di situ begitu. Maka saya sudah katakan begitu kalau kekuasaan sudah melekat tai kucing rasa coklat di situ Sebelum Gibran sendiri telah membantah berkampanye di Car Free Day tersebut karena tanpa alat peraga kampanye. Walaupun dia tidak memberikan peraga kampanye, atribut kampanye, tapi kan di situ sudah kelihatan bagi-bagi susu di acara CF di situ. Yang bagikan itu adalah seorang Gibran. Kenapa tidak yang lain saja yang membagikan itu? Kan seharusnya kan begitu. Yang namanya masih kampanye di situ, selama capres cawapres memberikan itu di keramaian, itu dicap sebagai kampanye begitu kan. Ini kan aneh logika-logika Bawaslu begitu hari ini. Gibran mengaku hanya membagikan susu di lokasi Car Free Day karena ada banyak warga di sana. Meski demikian dia sendiri mengakui pembagian susu merupakan salah satu program bersama calon presiden Itu sudah kelihatan mereka begitu. Jadi kenapa sih masih tidak menjadi soal hal seperti itu? Saya kira ada kekacauan pola pikir hari ini mungkin jangan-jangan ini sudah masuk angin dan sebagainya begitu kan di musim dingin hari ini begitu. Jadi saya rasa berpendapat bahwa kenapa kok Anies Baswedan terus yang kemudian diikutin sana sini begitu kan. Sedangkan Prabowo Gibran ini aman-aman aja begitu kan. Saya tidak tahu begitu kan. Pola-pola pikir mereka saya tidak tahu. Ingat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang namanya adil itu adalah bersama-sama di situ begitu. Kalau melanggar melanggar, kalau tidak tidak. Anda itu adalah sebagai pemimpin tunggu saja rakyat Indonesia akan menagih janji ketika nanti di akhirat sebagai seorang pemimpin begitu kan. Hati-hati loh begitu. Ini soal kepemimpinan harus benar-benar amanah di situ begitu. Saya sudah memperingati beberapa kali kepada Bawaslu. Ini saya akan memperingati terus karena ini soal menyangkut dengan amanah dengan peraturan, dengan kebijakan di situ menjadi seorang pemimpin. Hati-hati loh Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.